Selamat datang dalam penjelajahan kita tentang tempat-tempat ibadah yang sakral di seluruh dunia. Setiap bangunan ini bukan sekadar struktur fisik, melainkan cerminan mendalam dari keyakinan, sejarah, dan budaya umat manusia. Kita akan memahami bagaimana tempat-tempat ini berfungsi sebagai jantung spiritual bagi jutaan orang. Tempat ibadah adalah pusat spiritual dan komunitas yang fundamental bagi berbagai agama. Bangunan-bangunan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi praktik keagamaan dan memperkuat ikatan antar umat beragama. Mereka menjadi simbol kehadiran ilahi di tengah kehidupan sehari-hari. Fungsi utama tempat ibadah sangat beragam, mencakup kegiatan berdoa, merenung, dan belajar ajaran agama. Selain itu, tempat-tempat ini juga menjadi titik kumpul penting bagi komunitas untuk merayakan hari besar, berbagi pengalaman, dan saling mendukung. Mereka adalah ruang suci yang menenangkan jiwa. Pentingnya tempat ibadah tidak dapat diremehkan bagi penganut berbagai agama di seluruh dunia. Mereka menyediakan ruang yang aman dan kondusif untuk praktik spiritual, sekaligus menjadi pusat pendidikan moral dan etika. Keberadaan tempat ibadah menegaskan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat. Bagi umat Kristen, gereja adalah tempat ibadah utama yang menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Kata gereja sendiri dapat merujuk pada bangunan fisik maupun komunitas orang percaya yang berkumpul di dalamnya. Gereja adalah rumah Tuhan di bumi. Variasi arsitektur gereja sangatlah kaya, mulai dari katedral gotik yang megah dengan menara menjulang tinggi hingga kapel modern yang sederhana dan minimalis. Setiap gaya arsitektur mencerminkan periode sejarah, budaya lokal, dan interpretasi teologis yang berbeda. Keindahan gereja seringkali menjadi daya tarik tersendiri. Aktivitas utama yang dilakukan di gereja meliputi berdoa secara pribadi maupun bersama-sama, serta menyanyikan himne atau lagu-lagu pujian. Nyanyian ini seringkali diiringi oleh organ atau alat musik lainnya, menciptakan suasana khusyuk dan penuh penghayatan. Ibadah di gereja adalah momen refleksi dan syukur. Selain itu, umat Kristen juga mendengarkan khotbah atau ceramah yang disampaikan oleh pendeta atau pastor. Khotbah ini bertujuan untuk memberikan pengajaran, inspirasi, dan bimbingan rohani berdasarkan kitab suci Alkitab. Pesan-pesan ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan sakramen juga merupakan bagian integral dari ibadah di gereja. Contohnya adalah komuni atau perjamuan kudus. Sakramen ini melambangkan persekutuan umat dengan Kristus dan menjadi momen penting untuk mengingat pengorbanannya. Setiap sakramen memiliki makna teologis yang mendalam. Masjid adalah tempat ibadah utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Nama masjid berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat bersujud, menekankan pentingnya sujud dalam salat. Masjid adalah pusat spiritual dan sosial bagi komunitas Muslim. Ciri khas arsitektur masjid seringkali mencakup kubah yang megah dan menara atau minaret yang menjulang tinggi. Minaret berfungsi sebagai tempat muazin mengumandangkan azan, panggilan untuk salat 5 waktu. Desain ini menciptakan identitas visual yang khas bagi masjid. Ruang utama masjid selalu menghadap ke arah Mekah yang dikenal sebagai kiblat. Orientasi ini memastikan bahwa setiap Muslim yang salat menghadap ke Ka'bah, bangunan suci di Mekah. Penentuan arah kiblat adalah aspek fundamental dalam desain masjid.
Aktivitas utama di masjid meliputi pelaksanaan salat 5 waktu secara berjamaah, membaca Al-Quran, dan mengikuti ceramah atau kajian agama. Masjid juga sering digunakan untuk kegiatan pendidikan, pertemuan komunitas, dan acara sosial lainnya. Masjid adalah pusat kehidupan Muslim. Bagi umat Hindu, kuil adalah tempat ibadah utama yang didedikasikan untuk dewa-dewi mereka. Kuil Hindu bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga dianggap sebagai kediaman para dewa di bumi. Setiap kuil memiliki dewa utama yang dipuja. Ciri khas arsitektur kuil Hindu seringkali sangat rumit dan dihiasi dengan patung-patung dewa-dewi yang detail. Ukiran dan pahatan yang indah menceritakan kisah-kisah mitologi dan ajaran agama. Desain kuil mencerminkan kosmologi Hindu yang kaya. Aktivitas di kuil meliputi berdoa, mempersembahkan persembahan seperti bunga, buah, atau dupa kepada dewa-dewi, dan mengikuti upacara keagamaan yang disebut puja. Puja adalah ritual penghormatan yang dilakukan untuk memohon berkah dan membersihkan diri. Kuil adalah tempat untuk mencari kedekatan spiritual. Vihara atau kuil Buddha adalah tempat ibadah utama bagi umat Buddha. Tempat-tempat ini dirancang untuk memfasilitasi meditasi, pembelajaran, dan praktik ajaran Buddha. Vihara seringkali menjadi pusat komunitas monastik. Ciri khas vihara atau kuil Buddha meliputi keberadaan patung Buddha yang menjadi objek penghormatan dan inspirasi. Selain itu, sering ditemukan stupa, struktur berbentuk kubah yang menyimpan relik suci, serta ruang meditasi yang tenang. Desain ini mendukung praktik spiritual. Aktivitas di vihara atau kuil Buddha meliputi bermeditasi untuk mencapai ketenangan batin dan pencerahan. Umat Buddha juga berdoa dan mendengarkan ajaran Buddha yang disampaikan oleh biksu atau guru spiritual. Vihara adalah tempat untuk mengembangkan kebijaksanaan dan welas asih. Sinagoga adalah tempat ibadah utama bagi umat Yahudi. Nama sinagoga berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat berkumpul, menunjukkan fungsinya sebagai pusat komunitas. Sinagoga adalah jantung kehidupan Yahudi. Ciri khas sinagoga adalah ruang utama yang didedikasikan untuk berdoa dan membaca kitab suci. Desain interior sinagoga seringkali sederhana namun elegan, dengan fokus pada mimbar dan tabut suci. Sinagoga adalah tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Fitur penting dalam sinagoga adalah tempat penyimpanan gulungan Taurat, kitab suci Yahudi yang berisi hukum dan ajaran Tuhan. Selain itu, sinagoga juga sering memiliki ruang belajar untuk mempelajari teks-teks keagamaan. Pendidikan adalah aspek krusial dalam Yudaisme. Aktivitas di sinagoga meliputi berdoa secara berjamaah, membaca Taurat dalam ibadah mingguan, dan merayakan hari-hari besar keagamaan seperti Paskah atau Yom Kippur. Sinagoga adalah pusat kehidupan spiritual, pendidikan, dan sosial bagi komunitas Yahudi. Gurdwara adalah tempat ibadah utama bagi umat Sikh. Nama Gurdwara berarti pintu menuju guru, merujuk pada Guru Granth Sahib, kitab suci yang dianggap sebagai guru hidup. Gurdwara adalah tempat untuk mencari bimbingan spiritual. Ciri khas Gurdwara adalah ruang utama yang didedikasikan untuk berdoa dan mendengarkan pembacaan dari Guru Granth Sahib. Interior Gurdwara seringkali sederhana, dengan fokus pada altar tempat kitab suci diletakkan. Kesederhanaan ini mencerminkan nilai-nilai Sikh.
Fitur unik yang membedakan Gurdwara adalah keberadaan dapur komunitas yang disebut langar. Di langar, makanan vegetarian gratis disajikan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang agama, kasta, atau status sosial. Ini adalah wujud nyata dari prinsip kesetaraan dan pelayanan. Aktivitas di Gurdwara meliputi berdoa, menyanyikan himne atau kirtan dari Guru Granth Sahib, dan melayani komunitas melalui langar. Gurdwara adalah pusat spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang aktif bagi umat Sikh. Rumah ibadah Bahai atau Masyriqul Adhkar adalah tempat ibadah utama bagi penganut agama Bahai. Konsepnya menekankan kesatuan Tuhan, kesatuan agama, dan kesatuan umat manusia. Rumah ibadah ini adalah simbol persatuan. Ciri khas rumah ibadah Bahai adalah desain arsitektur yang unik, seringkali berbentuk segi 9 dengan kubah di tengahnya. Desain ini melambangkan kesatuan dan keterbukaan. Yang paling penting, rumah ibadah ini terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang. Aktivitas di rumah ibadah Bahai meliputi berdoa, membaca kitab suci dari berbagai agama dunia, dan merenungkan ajaran Bahai tentang kesatuan dan perdamaian. Tidak ada khotbah atau ritual formal yang dilakukan. Rumah ibadah ini adalah ruang untuk refleksi universal. Penjelajahan kita tentang berbagai tempat ibadah di dunia ini menyoroti keragaman keyakinan dan praktik keagamaan yang luar biasa. Setiap bangunan, dengan arsitektur dan fungsinya yang unik, adalah cerminan dari perjalanan spiritual umat manusia. Mereka adalah bukti nyata dari pencarian makna dan koneksi ilahi. Meskipun berbeda dalam bentuk dan ritual, semua tempat ibadah ini memiliki tujuan yang sama, menyediakan ruang bagi individu dan komunitas untuk terhubung dengan yang ilahi, merenungkan nilai-nilai luhur, dan memperkuat ikatan persaudaraan. Keragaman ini adalah kekayaan yang patut kita hargai.